Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alamsyah. Jadi di sini acara rutin setiap hari Rabu malam itu kita mengadakan Zoom meeting untuk sharing dan training membernya Pesona Kahuripan. Nah, untuk mungkin kayak saya lihat nih ada Mbak Popi itu kan baru ikut gabung. Itu mungkin banyak ada juga yang teman-teman lainnya yang baru ikut gabung. Jadi mungkin langsung ke ini ya, mekanisme kerja member, tapi sebelumnya ada maksud dan tujuannya. Jadi maksud dan tujuannya itu Pesona Kahuripan ingin berbagi peluang seluas-luasnya kepada sebanyak-banyaknya orang dengan cara merekrut member sebanyak-banyaknya gitu. Jadi untuk memasarkan perumahan Pesona Kahuripan. Nah, keuntungannya apa sih kalau memasarkan itu ya? Yang pertama, menambah penghasilan tanpa batas. Jadi di Pesona Kahuripan ini yang sekarang itu ada sekitar 750 unit. Waktu kerjanya fleksibel tentunya karena eh, kita bisa di mana aja, kapan aja itu beriklan tentang Pesona Kahuripan gitu. Tapi yang penting itu teman-teman kenal deh salah satu marketingnya Pesona Kahuripan. Yang ketiga itu mendapatkan gratis ilmu marketing. Nah, enggak cuma disuruh memasarkan aja. Seperti sekarang nih, kita ada sharing dan trainingnya. Jadi setiap minggunya kita itu sharing terus gitu. Tidak terikat, jadi nggak terpaku dari jam berapa sampai jam berapa, mau sambil tiduran juga bisa kalau di sini gitu. Sama yang kelima itu menambah jaringan dan wawasan relasinya gitu. Semakin kita biasanya nih kalau pengalaman yang kemarin-kemarin kita mempunyai jaringan luas, wawasan yang luas itu eh, banyak orang sukses seperti itu. Kita melihat contoh orang suksesnya, jaringannya luas, wawasannya sangat luas gitu. Ya mudah-mudahan kita juga sukses. Nah, yang dilakukan sama member sih sekilas apa aja. Yang pertama sih memasarkan produk Pesona Kahuripan dan mengarahkan atau mengantarkan customer ke lokasi untuk bertemu dengan marketingnya Pesona Kahuripan. Jadi kalau untuk jualan rumah sih terlalu berat ya, tapi membantu orang punya rumah aja gitu. Apa sih yang target customer-nya nih seperti apa ya target customer? Kalau untuk target customer sih yang pertama dari lingkungan keluarga dulu. Ada teman, saudara yang belum mempunyai rumah bisa disonding nih saya punya teman marketing Pesona Kahuripan itu bisa ditawarin. Yang kedua lingkungan pertemanannya, teman-teman kerjanya, teman SMP yang udah kerja gitu. Nah, itu targetan untuk member ya, sama paling yang terakhir ya iklan di sosial media. Nah, iklan pun sekarang lebih enak karena marketing Pesona Kahuripan itu bukan bisa ya, selalu ngasih untuk bahan iklannya gitu. Jadi nggak kita buat sendiri, nggak boleh minta fotonya, foto rumahnya kayak gimana, denahnya seperti apa, itu pasti dikasih oleh marketingnya Pesona Kahuripan. Jadi jangan malu, yang penting jangan malu untuk bertanya, ada kemauan yang besar pengen tahunya gitu. Apa sih setelah itu kan apa nih eh, yang didapatkan ya selain ilmu pastinya benefit, ada benefitnya, komisinya gitu. Nah, untuk unit subsidi itu fee booking mendapatkan 100.000 dan fee akadnya mendapatkan 1 juta. Nah, itu untuk yang unit subsidi. Untuk komersil fee bookingnya 200.000 dan fee akadnya 1.500.000. Lumayan sekali tuh. Kalau dikaliin fee bookingnya 100.000 kali 10 aja udah 1 juta. Lumayan. Sedangkan sekarang aja Pesona Kahuripan ada sekitar 750 juta yang dia siapkan hanya untuk member tuh. Jadi tinggal tinggal mau ke bagian berapanya aja gitu. Nah, itu fee booking diberikannya di hari yang sama ataupun 1 hari setelah customer melakukan fee booking. Biasanya sih eh, biasanya kan dari admin menginput dulu gitu. Takutnya lama untuk penginputan, biasanya ditalangin dulu sama marketingnya Pesona gitu. Jadi cepet kalau untuk fee booking, paling lama 1 hari setelah booking fee-nya itu.
Nah, kalau untuk fee akadnya, member mendapatkan 1 juta rupiah itu ketika akad kredit 1 sampai 2 minggu setelah akad kredit, baru fee-nya cair gitu. Paling sekilas itu aja sih membahas cara kerja member gitu. Nah, yang perlu selanjutnya apa ketika sudah tahu member itu? Paling product knowledge-nya. Product knowledge-nya bahwa di kita rumah subsidi tipe 30/60, ada lagi komersil, terus tatanan letak bangunan, spesifikasi, pembiayaan untuk KPR atau cash, keunggulannya, fasilitas dan penunjang di area perumahan. Nah, itu bisa berjalan barengan gitu. Nah, saya sini mau nyapa-nyapa dulu deh. Ada Bang Iwan Pesona. Halo Bang Iwan. Bang Iwan nih sama Bang fotonya sama Bang Ucok lagi PKS. Ada juga Mas Arjo sama Mas Jo. Ini Mas Jo deh. Halo Mas Jo. Ya, halo Nah, Mas. ini Mas Jo itu sebenarnya dia marketing pesona yang jarang ada di kantor. Maksudnya jarang ada di kantor pusat itu, adanya di Jarang di lapangan kantor. terus. Adanya di lapangan terus. Boleh nih Mas, sharing-sharing yang sekarang nih minggu sekarang untuk pembangunan Pesona Kahuripan. Kalau Pesona Kahuripan 1 tahap 11 kan sudah beres ya, udah akad kredit dan serah terima kunci nih minggu-minggu sekarang. Nah, kalau untuk di Pesona Kahuripan 3 itu gimana nah pembangunannya? Yang mana nih Mas Fahmi? Yang tahap 2 sama tahap 4 aja ya Mas Fahmi? Iya, boleh. Oke, siap. Yang sedang dipasarkan ya? Ya, sudah pasarkan Oh ya. ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teman-teman marketing, dan juga teman-teman member ya yang tergabung di grup Pesona Kahuripan Group ini. Ya, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Oke, baik, untuk informasi mengenai program sendiri ya, Pesona Kahuripan 3. Untuk di tahap 2 sendiri saat ini untuk perkembangan pembangunannya itu secara keseluruhan dari blok F dan juga blok G dan blok E, F1 sampai F12 dan blok E itu ada E1, E2 dan E3. Di blok G itu blok G1, 2, 3. Saat ini semuanya berjalan dengan semua berjalan ya. Adapun beberapa progres yang memang sedikit berbeda, tetapi secara keseluruhan kalaupun berbeda itu enggak berbeda yang secara signifikan ya. Namun ada juga yang secara progres pembangunan khususnya untuk rumah subsidi ya di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 ini ada yang sudah memang rumahnya ini sudah jadi, sudah kelihatan bentuk rumahnya. Walaupun secara hasilnya, secara finishing itu belum. Masih perlu penghalusan lagi sampai di 100% finishing. Untuk di blok F1, F2 itu bisa teman-teman lihat juga. Kebetulan saya juga beberapa hari ini ada di lapangan ya, bisa lihat progresnya langsung. Itu sudah buat carport Mas Fahmi. Jadi di situ carport yang memang yang memang sudah direncanakan dengan bentuk carport baru, full carport ya, tanpa ada celah di tengahnya. Itu sudah ada beberapa unit yang sudah rapi di situ. Ada juga sebagian yang masih tahap pemasangan keramik, ada juga yang sebagian masih tahap pemasangan baja ringan untuk dipasang atapnya ya. Terus untuk yang kelihatan nih, untuk di progres pembangunannya yang di blok G ya. Kalau teman-teman masuk di tahap 2 itu, blok G itu untuk yang rumah komersil itu sudah ada yang sudah plaster, sudah rapi, walaupun memang belum rapi kelihatan rumah komersil 4290 seutuhnya gitu ya, tapi sudah kelihatan bentuk rapinya sudah kelihatan. Kalau secara progres, secara keseluruhan sih untuk di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 ini sudah kita bilang progres pembangunannya sangat cepat sekali
Jadi untuk rencana pengajuan kita udah bisa kita mulai. Kapan Bang rencana Bang? Besok ya? Nah, informasi juga untuk berkas teman-teman kita yang mungkin sudah mengajukan KPR-nya itu besok insya Allah kalau nggak meleset berkas kita proses. Mudah-mudahan prosesnya lancar, pembangunan juga lancar. Itu Mas Fahmi untuk di tahap 2. Terus sekaligus untuk di tahap 4 untuk saat ini yang ada di blok H dan blok I itu ada perbedaan sedikit. Terus yang ke bawah ya, bagian yang saat ini sedang perataan tanah, sedang ada pembukaan jalannya juga yang sedang persiapan yang nantinya akan pengecoran jalan, itu sedikit berbeda. Ada juga yang di blok H. Blok H itu sudah mulai memasang dinding, Mas Fahmi. Jadi secara progres memang di blok H itu nggak semua sih, belum semua di blok H, tapi ada sebagian besar di blok H itu dindingnya sudah naik dan sudah berbentuk rumahnya, walaupun belum seutuhnya, rumah subsidinya berbentuk belum. Tapi secara progres memang sudah terlebih dahulu di blok H itu sudah mulai kelihatan bentuk rumahnya, Mas Fahmi. Siap. Jadi untuk selanjutnya mungkin nanti bisa mulai, Mas Fahmi. Nah, tadi Mas Ju bilang ini ya, besok itu berkas naik Mas yang tahap 2. Informasinya dari teman-teman ya, informasinya dari teman-teman kita, dari admin di Pesona Kahuripan 3. Kebetulan saya juga lagi di kantor nih, lagi sama tim pemberkasan kita, tim admin kita di Pesona Kahuripan 3. Informasinya besok itu berkas. Informasinya 100 berkas yang mengajukan di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 itu akan dimulai prosesnya, Mas Fahmi. Oh, jadi ada 100 ya besok itu naik ke bank gitu ya, berkas. Ya. Lumayan banyak ya 100. Paling untuk teman-teman member yang udah punya konsumen, kalau memang ada yang belum naik berarti mempersiapkan apa nih untuk bisa naik ke sana? Untuk teman-teman yang belum, apa tadi Mas Fahmi? Jadi kan ada di tahap 2 itu sekitar 430 ya Mas. Tapi kok cuma 100 aja gitu. Betul. Nah, itu kenapa? Nah, itu saat ini yang siap 100. Oke, jadi untuk dari bangunan yang sudah siap ya Mas ya, itu 100 unit Mas Fahmi. Jadi untuk berikutnya, jadi untuk proses, untuk kita proses ke Bank BTN itu bertahap Mas Fahmi. Jadi nggak sekaligus sekian unit dan sekian berkas itu akan sekaligus diproses, nggak. Jadi bertahap. Untuk tahap pertama ini untuk ke bank itu 100 unit untuk yang tahap pertama. Gitu Mas Fahmi. Oh, jadi berkas masuk pun mengikuti pembangunan ya. Ketika pembangunan emang belum dikerjakan itu nggak bisa ya, naik jadi dulu gitu. kita itu 100% Mas. Untuk saat ini kesiapan bangunan dan kesiapan berkasnya untuk di tahap awal ini 100 unit Mas Fahmi. Mantap deh. Semoga lancar ya. Pun ada prosesnya amin. ya. Ada prosesnya berkas di bank itu kira-kira Mas Jo bisa share juga nggak gitu ke teman-teman? Proses berkas di bank itu seperti apa sih ketika sudah pilih blok mungkin ya, pilih blok terus naik ke bank ya? Nah, jadi gini, untuk teman-teman yang ada tergabung di grup member ini ya, khususnya untuk teman-teman yang punya konsumen yang nantinya tergabung ataupun yang nanti masuk dalam list berkas yang masuk ke Bank BTN, tentu kita sebagai teman-teman yang harus menyampaikan konsumennya, mungkin kita memberikan informasi Mas Fahmi, kalau teman-teman kita ini yang nama-nama yang list yang masuk ke Bank BTN nanti diinformasikan bahwasanya nama-nama tersebut sudah masuk Bank BTN sehingga nanti bisa mempersiapkan diri bila mana ada verifikasi dari Bank BTN. Seperti itu Mas Fahmi. Ada verifikasi juga ya ketika nanti di bank. Betul. Jadi tetap selalu berprogres ya setiap minggunya ya.
pembangunan itu. Iya, Tadi pun betul, saya betul. ke lapangan, sempat ke lapangan lihat, Ya. tapi untuk bahan bangunan itu selalu ada terus gitu, disuplai terus, pembangunan jalan ya alhamdulillah. Oh iya. Jadi untuk tahap 2 itu juga, walaupun sekarang mungkin pembangunannya sudah mungkin hampir anggaplah 70% ya, cuman seperti material gitu terus menyuplai Mas Fahmi. Pun saya dapat kabar juga Mas, jadi di Pesona Kahuripan 1 tahap 11 sudah close. Sudah tutup penjualannya. Jadi Sudah tutup. ya sekarang itu kan di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 dan Pesona Kahuripan 3 tahap 4-nya nih. Nah, Sampah, betul. tadi saya ada data Mhm. bahwa di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 itu jadi total ada 430, udah ada 430. Nah, Iya. di tahap keempatnya masih ada 84. Nah, mungkin ini kesempatan ya untuk teman-teman member itu untuk berjualan di sana gitu. Mhm, betul. Karena yang masih banyak kosong itu yang di tahap 4 ya, Mas. Gimana set plan update-nya? Untuk yang di Pesona Kahuripan 3 Tahap 4. tahap 4. Di sini kan baru Ya, Mas Fahmi, jadi untuk di Pesona 84. Set plan update-nya gimana tuh? Apakah masih kosong banyak atau gimana, Mas? Oke, jadi kalau kita baca dari set plan yang ada di progres pembangunan Pesona Kahuripan 3 tahap 4 ini Mas Fahmi, kalau dilihat dari set plan secara pemilihan blok itu belum semua terisi Mas Fahmi. Cuman memang sudah banyak juga yang milih bloknya. Kenapa? Karena mungkin saat ini mungkin kalau kita lihat dari data booking sudah banyak Mas Fahmi yang booking di Pesona Kahuripan 3 tahap 4. Bahkan juga ada juga sebagian yang kemarin booking di Pesona Kahuripan 3 tahap 2 mungkin, atau ada juga yang booking di Pesona Kahuripan 1 tahap 11, itu mungkin sudah ada beberapa yang pindah ke Pesona Kahuripan 3 tahap 4. Kenapa kok belum penuh? Kenapa kok belum habis gitu ya, belum penuh bloknya. Jadi mungkin di sini dari tahapan booking, mungkin teman-teman kita yang mengajukan KPR-nya di Pesona Kahuripan 3 tahap 4 ini masih proses pelengkapan berkas. Karena untuk syarat untuk memilih blok itu nanti berkas kita harus lengkap dulu Mas Fahmi gitu. Jadi saat ini kebanyakan teman-teman kita yang mengajukan KPR-nya ataupun booking itu di Pesona Kahuripan 3 tahap 4 itu kebanyakan masih dalam tahap proses pelengkapan berkas Mas Fahmi. Jadi belum pilih blok. Jadi masih besar ya kesempatannya untuk bisa Iya. mendapatkan di sana. Sip. Siap. Makasih Sip. banyak Mas Jo updatean pembangunan di lapangannya. Nanti minggu depan Oke, kita Mas Fahmi. update lagi ya Mas, biar Habiskan. selalu berprogres. Update lagi. Oke, siap Mas Fahmi. Nah, saya mau ke Mas Agung. Halo Mas Agung. Boleh, boleh. Halo, malam. Mas Agung. Selamat malam Mas. Mas, ini kan Malam. Mas Agung ini marketing senior lah di ini ya, di Pesona Kahuripan gitu. Ini Mas, mau nanya, kan sekarang ada tahap 2 sama tahap 4 gitu. Nah, ada yang lainnya nggak gitu Mas? Ada progres ke depannya, pengembangan gitu ada nggak sih Mas? Bisa kasih bocoran nggak? Kalau Pesona Kahuripan ini pasti kan nggak mungkin berhenti proyeknya. Kalau yang dekat-dekat tahun ini Pesona Kahuripan 3 tahap 3 ya kan. Yang lagi berjalan Pesona Kahuripan 3 tahap 2 dan tahap 4. Nanti ada Cipecang, itu Pesona Kahuripan 5 insya Allah daerah jalur apa ya, provinsi Jonggol Bandung itu bisa ya, Cianjur, pokoknya jalur provinsi pinggir jalan tuh Mas Fahmi. Nah, dengar-dengar nih kita ada isu nggak tahu juga ya, isunya sih ada di wilayah Karawang, terus di wilayah apa ya, Subang apa Karawang ya, kalau saya Karawang loh, iya Karawang. Tapi nggak tahu juga nih, iya isunya. Tapi kalau yang udah di depan mata sih di Pesona Kahuripan 3 tahap 3 dan Cipecang gitu.
Ya, Di enak tahun ya. 2022 itu target kita ada 6.000 sampai 7.000 unit insya Allah tahun depan. Gitu. 6.000 Mungkin sampai ada banyak banyak juga ya. ya, banyak. Nah ini mungkin ada tim-tim marketing nih, ada kayak Bang Ucok, ada Bang Iwan, mungkin gosip-gosip atau isu-isu pesona kearifan mungkin ada yang tahu tuh. Nah ini Mas, untuk tadi kemana Mas? Nggak ada di kantor. Oh iya, Mm-mm. tadi saya ke BTN nganter Mm-mm. konsumen akad juga, terus Mm. sekaligus ketemu sama driver komunitas di Bogor ya, di wilayah Tajur Bogor sih, itu sih sebenarnya mampir sosialisasi sebentar. Sebenarnya malam ini juga lanjut sebenarnya ke Jakarta Barat ya, lagi sosialisasi juga diminta, cuma nitip sekarang sama pembina di sana untuk sosialisasi perwakilan dari saya gitu. Sebenarnya tadi mau lanjut cuma udah capek banget malam, Jakarta Barat juga di ujung gitu. Lumayan. Ya, ya lumayan. Semoga aja sih dari komunitas driver baru closing beberapa sih, belum semuanya gitu. Pantesan Mas Agung tadi nggak ada di kantor tadi. Mas Agung itu Iya, adanya ya tadi ngantar ternyata dia konsumen akad tadi. ternyata nganterin konsumen yang enak banget yang nganter Oh iya nih Mas akad Fahmi, kredit. sedikit bocoran nih bagi Kenapa? teman-teman. Mm-mm. eh untuk teman-teman yang mungkin punya konsumen-konsumen atau customer-customer yang wirausaha atau pedagang, itu bisa nih sekarang. Bisa. Nah, sudah ada beberapa, ya alhamdulillah udah ada beberapa orang yang sudah di ACC nih, alhamdulillah. Itu dengan catatan persyaratannya kayak keuangan 6 bulan, terus SKU mikro usaha gitu kan. Nah, itu udah bisa dicoba nih. Kan dulu-dulu kan kalau usaha kan masih agak khawatir ya. Tapi sekarang sudah bisa dan itu udah ada hasil yang keluar ACC itu. Untuk yang Alhamdulillah. usaha. Kabar baik nih untuk kita Alhamdulillah. semua juga ya. Karena Iya. mungkin Dan kemarin itu gak kita cuma satu dua hmm, orang loh, banyak loh Mas Tami. oh banyak. Banyak, banyak. Wah benar nih. Ya ini dia nih. Mas Agung sendiri bilang yang usaha. Jadi alhamdulillah mungkin sekarang udah merata ya Mas, subsidi itu bisa ke usaha yang usaha juga udah bisa mengajukan KPR subsidi gitu. Kalau kemarin-kemarin kan wanti-wanti mungkin karena di masa pandemi penghasilannya naik turun gitu. Tapi sekarang pun alhamdulillah bisa ya gitu. Udah ada kabar di ACC juga, udah ada orang yang udah di ACC. Bisa. Betul. Cuma nanti persyaratannya agak berbeda dengan yang karyawan ya. Gitu, untuk yang usaha mungkin data keuangannya lebih banyak karena 6 bulan terakhir sama surat keterangan usaha SKU gitu. Karena tidak terikat gitu, tapi dia membangun usaha sendiri ya Mas. Jadi ya harus ada SKU-nya. Terus mungkin foto-fotonya perlu nggak sih Mas? Kalau foto-fotonya? Foto-foto perlu, tempat usahanya difoto tuh sama dana lokasi usahanya di mana gitu. Jadi ada tadi dengar-dengar cerita juga ya, sharing-sharing juga itu tukang nasi Padang ACC usaha. Terus punya rekan kita juga, dia usaha ini atau kayak minuman-minuman zaman now gitu yang boba kayak gitu. Itu ACC, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya. Kayak gitu di ACC. Iya. Asal ada tempat foto usahanya, ada SKU sama data keuangan 6 bulan terakhir. Seperti itu Mas Fahmi. Ya kabar baik banget ini untuk ya bukan hanya marketing sebenarnya Mas, tapi untuk member pun targetannya bisa lebih luas lagi gitu. Nah, ini Mas, ada pertanyaan. Ya. Kan Pesona Kahuripan itu pembangunan sama pengajuan itu kan bareng ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang ini Mas kayak masa sih beneran enggak gitu kan. Banyak yang enggak percaya deh gitu. Mungkin entah ada dia
pernah ketipu sama developer atau masih keraguan entar nanti bangunannya nggak dibangun gitu. Nah itu bisa untuk tipsnya gitu untuk teman-teman juga gimana nih caranya gitu kan. Karena kalau melihat dengan berkaca dengan developer yang lainnya gitu, mereka itu rumah jadi baru dipasarkan, berbeda mungkin dengan kita kan pengajuan dan pembangunan itu selalu bareng gitu. Nah itu Ya, gimana? jadi buat rekan-rekan ini aja sih ya. Kalau misalkan developer itu kan banyak yang bermasalah juga, terus bagaimana sih supaya meyakinkan tuh developer itu aman, perumahan itu aman, nggak ada masalah gitu. Pertama, lihat historinya, biografinya perusahaan, biografinya developer seperti apa gitu. Terus proyeknya seperti apa sih gitu. Sebelum-sebelumnya proyeknya bagaimana gitu. Nah itu kan bisa dilihat. Terus dari segi pembangunan seperti apa gitu. Nah untuk Pesona Kauripan kan dari penghargaan gitu. Penghargaannya nggak beberapa tahun lalu, tapi ya tahun kemarin, tahun sebelumnya gitu. 3 tahun sebelumnya kan udah mendapatkan penghargaan. Terus rekomendasi dari BTN gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk ragu di Pesona Kauripan. Terus tentang pembangunannya seperti apa. Ternyata pembangunannya saat ini juga kita kan nggak diam gitu, selalu bergerak gitu. Terus dari legalitasnya seperti apa gitu, aman nggak. Saat ini Pesona Kauripan berbarengan dari marketingnya, penjualan, dari lapangannya untuk pembangunan, dari pertanahannya secara legalnya itu bersinergi, itu jadi satu misi. Dan alhamdulillah sedikit lagi sudah hampir beres untuk secara legal dan pembangunan. Jadi semoga target di bulan Oktober bisa tercapai untuk akad di Pesona Kauripan 3 tahap 2 dan tahap 4-nya di Oktober November, itu paling lambat di Desember. Jadi tahun ini Pesona Kauripan 3 tahap 2 dan tahap 4 bisa terrealisasi gitu Mas Fahmi. Apalagi pembangunan sekarang kan udah terlihat gitu, udah sampai fondasi, bahkan udah sampai atap gitu. Jadi nggak mangkrak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa menjelaskan lagi buat tambahan Mas Fahmi. Oh iya, tapi ada yang nanya dari Itswana, Mas. Pembangunan ini kriteria usaha yang gimana sih Mas yang kira-kira di ACC Bank? Terus pendekatannya gimana? Kasihan uang booking hangus misalnya dari awal. Dia mau tapi dari sisi bank kita tahu nggak akan ACC. Itu gimana Mas kira-kira Mas? Ya. Tetap ke paling penting ya. Yang pertama tuh kayak by checking, bagus nggak dia secara by checking itu karena sangat fatal ya by checking. Itu pertama. Kedua dari segi umur 21 sampai 45 tetap gitu. Jadi by checking umur. Lalu untuk usaha, bagaimana sih meyakinkan konsumen yang bagi usaha, kita tetap memberikan opsi-opsi pilihan gitu. Saat ini memang untuk yang wirausaha ada beberapa yang di ACC gitu. Saat ini udah alhamdulillah terbukti udah ada hasilnya. Terus untuk meyakinkannya bagaimana? Kita tetap memberikan pilihan ibu ini untuk usaha. Yang pertama harus jelas usahanya, harus memiliki data rekening koran 6 bulan terakhir. Kalau nggak punya rekening koran seperti apa? Buat rekening aja seadanya gitu, buat tabungan, lalu cetak langsung. Lalu keuangan itu seperti apa, data keuangannya seperti ini. Sebulan itu kan dia kan ada menjual beberapa porsi misalkan di tempat makan atau menjual beberapa botol untuk yang minuman, itu pengeluarannya seperti apa, omset gitu kan, itu dihitung per bulan. Nah itu diurai aja, pengeluaran sekian, pendapatan sekian dalam waktu 6 bulan terakhir gitu Mas Fahmi. Asal by checking bagus, usahanya ada. Gitu, terus ya umur masuk, lalu ya itu aja sih mungkin dari ini dia data-data. benar ya. Kalau untuk yang bekerja nih Mas, kalau bekerja kan ada masa kerja ya untuk karyawan tetap 1 tahun, untuk karyawan kontrak 3 tahun.
Nah, untuk usaha ada minimal berapa tahunnya nggak sih Mas itu? Nah, kalau usaha sih sebenarnya gampang, itu gampang diatur. Misalkan walaupun baru nih 1 tahun, dia bilang aja udah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih gitu, atau 3 tahun lebih gitu kan, karena usaha kan nggak kelihatan gitu. Itu untuk rekan-rekan di sini ya, untuk meyakinkan konsumen gitu. Ya sedikit-sedikit lah untuk apa ya, eh berbohong sedikit lah untuk ke BTN gitu. Tapi datanya harus lengkap, seperti data keuangan, surat keterangan usaha, terus tempat usahanya difoto, bagaimana. Jadi nggak ada, ya aman lah ya kalau untuk ke situ. Benar-benar alhamdulillah gitu, kabar baik banget untuk kita semua Iya, nih. iya betul. Nah, makasih banget Mas Pakai slip Agung. gaji nggak itu yang usaha? Nah, Mas Agung, Yang usaha itu pakai slip gaji nggak, Mas? enggak, jadi diganti Nggak tadi. pakai slip gaji, Pak. Kan itu kan usaha. Dia makanya pakai data keuangan. Data keuangan ini kayak misalkan nih, kita anggap aja dia rumah Padang ya, rumah masakan Padang. Dia itu per porsi biasa sehari berapa. Tapi jangan perhitungnya per hari, per minggu gitu. Per minggu bisa berapa porsi yang keluar, rendang, daging ayam berapa potong gitu. Dijumlahin per minggu, terus totalin jadi sebulan. Nah, itu dijadikan data keuangan. Nah, data keuangan itu kan 6 bulan terakhir, 6 bulan lah gitu. Misalkan di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu. Nah, itu diurai itu data-data keuangannya. Sebulan omsetnya berapa nih? Misalkan sebulan bisa 12 juta gitu omsetnya. Netonya juga tetap ditulis. Kotornya, bersihnya, pendapatan bersihnya berapa gitu sebulan. Nah, dibuatnya 6 bulan seperti itu. Itu data keuangan. Itu menggantikan slip gaji gitu. Kalau karyawan slip gaji, kalau yang usaha data keuangan. Seperti itu. Mungkin jadi diganti aja ya Mas, diganti aja bentukannya gitu. Ya, betul. Nah, ini bingung kalau dia punya kredit usaha di bank gimana. Tetap ya Mas, kalau untuk mau yang usaha, yang kerja BI checking itu tetap ya. BI checking itu harus bagus. Iya, tetap. Jadi gini, kan kita kan syarat pokok itu kan BI checking harus bagus. Nggak boleh punya hutang banyak gitu. Nah, kalau misalkan punya hutang di atas 100 juta itu pasti ditolak. Atau pinjaman kur gitu ya, di atas 100 juta misalkan itu bakal ditolak. Tapi kalau misalkan pinjaman kur yang di bawah 50 juta atau 30 juta dengan per bulan mungkin 700 ribu, 1 juta, itu sama. Sama kayak karyawan, semuanya sama. Gitu. Cuma bedanya dari gitu. Ada juga yang nanya nih, Mas mau tanya kalau buat SKU gimana, lalu laporan keuangan itu ketikan atau tulis tangan. Nah, untuk laporan keuangan deh Mas. Kalau tapi kalau untuk SKU saya bisa jawab. Untuk kalau nggak salah sekarang ada yang baru tuh ya, Mas Iswana ini, Mas Wana. Jadi SKU itu sekarang digantinya kalau nggak salah nih yang saya tahu nih, izin usaha mikro kecil atau IUMK. Itu bisa aja langsung cari di Google IUMK. Ya, betul. Nah, di sana syaratnya ada mengisi formulir. Jadi dari nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usahanya, jumlah modal usahanya. Itu ada di sana. Jadi Foto-foto usaha. iya, Iya, jadi betul. izin usaha mikro kecil atau IUMK. Nah, bisa cari tahu aja di Google. Ini saya izin usaha mikro kecil gitu. Jadi di sana bisa untuk buat daftarnya ya. Kalau SKU biasanya ke kelurahan aja ya Mas, SKU itu ya. Iya, kelurahan kecamatan boleh, terserah. Nanti Ini dia bisa, ada dikasih sertifikat berbarcode gitu dia. ada barcode-nya gitu. Nah, kalau laporan keuangannya nih Mas Agung, itu ketikan atau tulis tangan nih? Tulis tangan nggak apa-apa. Tulis tangan Tulis nggak apa-apa. Iya. Tulis tulis tangan nggak apa-apa. Kita bikin tulis. aja. Iya, kita bikin aja. Ya
sebulan bisa 11 juta, 12 juta, jangan terlalu banyak juga. Pokoknya belasan juta nggak masalah omsetnya per bulan, nggak apa-apa. Mantap. Jadi diterima ya, tulis tangan pun jadi nggak perlu ketikan juga gitu. Kalau bisa mah Tulis tangan diterima kok, diterima. bukunya juga nggak apa-apa kali ya Mas. Iya, biasanya kan orang pedagang kan punya buku-buku tuh Mas Fahmi, nota-nota gitu ya. Itu bisa masih kwitansi dikumpulin bisa. Gitu. Itu nggak apa-apa ya, ya udah dikasihin aja sebagai persyaratan itu ya. Nah, saya Betul. mau Nanti mungkin dari tim marketing dijelasin. iya Lain boleh coba nih. Mas Fahmi. Ya, makasih banyak Mas Agung. Saya mau ke siapa nih ya? Marketing. Bang Iwan, halo Bang Iwan. Mana nih Bang Iwan? Tadi muter-muter Bang Iwan soalnya. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam Mas Iwan. Tadi muter-muter ya, panas-panas nih Bang Iwan ini nih. Dari mana sih? Mau kemana tadi sih Bang? Sinyalnya Lagi lihat lapangan itu gitu sinyalnya. Mas? Kagak, tadi kita lagi ngejar namanya berkas tadi. Kebetulan kan namanya di progres yang di Pesona Tambat ya. Karena blok-bloknya semakin banyak yang orang milih, jadi tadi ada beberapa tadi berkas orang pada ngasih konsumen. Kita langsung arah ke kantor untuk tadi store namanya berkas biar cepat diberesin untuk berkas. Mantap, mantap, mantap. Jadi ya kita marketingnya pun langsung jalan ya untuk mempercepat itu ya Mas. Ya, biar namanya blok kebagian semuanya. Ya, gitu. Nah Mas, gimana nih tanggapannya Mas Iwan? Usaha itu sekarang udah bisa nih Mas? Nah itu kan alhamdulillah ya untuk di mungkin bulan ini kali ya baru dibuka sekitar hampir jalan 3 bulan inilah. Itu baru dibuka namanya buat usaha, buat pengajuan rumah subsidi. Emang sebelumnya itu memang belum ada kayak gitu kan, dari 6 bulan ke belakang lah itu belum ada, baru 3 bulan ini dibuka untuk dari BTN-nya. Nah peluangnya sih benar lumayan besar ya. Dari yang biasanya kan orang-orang yang pengen punya rumah, kebanyakan dari usaha tuh kayak gitu. Nah kayak gitu buat usaha. Nah cuma memang kalau buat pengajuannya ya tetap diperhatikan yang namanya pengajuan rumah subsidi, checking harus bagus. Nggak boleh yang namanya ada utang terlalu besar. Yang kita tadi bilang si Mas Agung bilang, kalau mempunyai utang sampai 100 juta, pasti langsung ditolak sama pihak PTN-nya. Karena dianggap ini orang mampu, kayak gitu. Kayak gitu Mas Fahmi. Siap, alhamdulillah ya. Jadi yang usaha emang udah bisa sebenarnya ya, dalam mungkin saya baru tahu ini malah gitu kan. Baru tahu bahwa karena mungkin udah ada yang di ACC gitu ya, udah ada yang di ACC, udah ada buktinya gitu bahwa yang usaha itu ternyata bisa. Ya, alhamdulillah Udah gitu. ada buktinya lumayan. Jadi peluang lagi nih untuk ya bisa juga untuk teman-teman member gitu, ada teman atau siapa yang usaha juga bisa diarahkan ke marketing gitu. Terima kasih Bang Iwan. Iya, jadi maksudnya kan lumayan juga nih buat anggota member kita ya. Jadi enggak lumayan lah maksudnya buat. Jadi kalau emang sekira-kiranya emang nanti emang bingung ya nggak usah bingung, kan kita punya grup untuk komunikasi nih, pasti dibantu jawab lah sama rekan-rekan kita dari marketing nanti, jadi tinggal kasih pertanyaan aja. Nanti kita bantu jawab gitu di grup ini. Betul. Yang penting jangan malu untuk gitu. nanya ya, selalu kita tanggapi kok ada pertanyaan apapun itu. Nah, saya mau ke Mas Kiki dulu nih. Benar, Kiki, pasti sih dibantu. Iya, pasti kita bantu dong, masa enggak. Makasih Bang Iwan. Halo Bang Kiki. Halo. Nah, ini Bang Kiki juga banyak di sini itu marketing Pesona Kahuripan yang senior. Bang Kiki, Mas Agung, Bang Iwan itu udah lumayan lah. Jadi kita bisa, saya pun sama masih belajar untuk ilmu marketingnya kayak apa gitu. Alhamdulillah di sini tuh selalu berbagi
dari ilmunya, penghasilannya ada ya Mas Kiki. Gimana nih pesona kahuripan yang tahap keempatnya? Aman? Di open mic dulu Mas Kiki. Alhamdulillah Nah, untuk PK 3 tahap 4-nya aman. alhamdulillah aman ya. Dijagain nih. Jembatan gimana Ada jembatan? Mas Arjo jembatan itu sebenarnya di PK 3 itu diperbesar lagi biar bukan warga Pesona aja yang menikmatin, tapi warga-warga yang ada di sekitar, seperti itu. Jadi nggak cuman buat warga Pesona aja, tapi kita untuk seluruhnya ya, seluruh masyarakat yang lewat situ lah. Jadi enak lagi. Betul sekali. Nah Mas, sering di mana sekarang, di kantor atau di lapangan nih? Kayaknya seringan di kantor. Sekarang nih. lagi sibuk di kantor. Pertama lagi pembenahan dulu untuk di kantor. Yang kedua atau selanjutnya itu untuk mengejar sebelum akhir tahun Pesona Kahuripan ini sudah habis dan kita kemungkinan akan fokus di Pesona Kahuripan 5. Terus ada wacana kita akan buka juga di Serang. Yang selanjutnya itu kita buka di Karawang. Nah, tapi yang dominan akan kita buka di wilayah Karawang. Tadi sudah survei lokasi, mudah-mudahan sih akhir tahun kita bisa deal untuk di sana. Jadi kita pembukaan di sana, terus nanti kalau sudah Karawang, kemungkinan di 2 tahun kemudian akan kita buka di wilayah Subang. Karena wilayah Subang itu untuk sekarang sudah maju. Jadi propertinya akan dinaikin di sana. Jadi kemungkinan Pesona ini akan keluar terus. Jadi sudah tidak fokus lagi, bukan tidak fokus ya, dalam arti di Bogor tetap berjalan, akan menambah lahan-lahan di tempat yang lain karena tujuan Pesona adalah membantu masyarakat mempunyai rumah. Jadi kita harus keluar, kemungkinan akan ke provinsi yang lainnya, seperti itu. Jadi tetap Pesona Kahuripan punya agenda sampai jauh ke depan sana. Tadi Mas Agung bilang di Karawang, Mas Kiki pun sama, Karawang dan Serang. Berarti ini emang bakal mudah-mudahan aja ada gitu ya Mas. Mudah-mudahan aja terrealisasi. Tapi kan yang jadi permasalahannya teman-teman ini ketika pengennya yang ada di Karawang, yang di Serang ataupun Subang, yang jauh-jauh deh gitu, ataupun mau yang Pesona Kahuripan 5 nantinya gitu. Nah itu kan harganya sama nggak gitu kan? Jadi kayak gini, untuk di Karawang UMR-nya gede, tapi untuk harga tanah terus KPR-nya aja itu masih murah, karena untuk di Karawang itu all in sampai terima kunci ada yang sampai 3 juta. Angsuran dia masih di bawah 1 jutaan. Jadi di Karawang itu harganya lebih murah dibandingin wilayah Jabodetabek. Seperti itu. Apalagi nanti di daerah Subang. Kalau daerah Subang itu dia harganya tanahnya tinggi, maka berarti harganya mungkin besar dari Bogor. Jadi yang paling enak untuk sementara ini kita kejar untuk di Karawang, karena 3 juta aja udah all in itu sampai terima kunci untuk subsidinya. Kemungkinan KPR sedangkan yang sekarang ini aja di Karawang masih harga 148. Seperti itu. Jadi masih di angsurannya juga masih di bawah 1 juta. Oh jadi mengikuti UMR di sana gitu, pun marketnya pun yang di sana gitu ya Mas. Untuk pasar, pangsa pasarnya itu untuk orang-orang yang mungkin bekerja di sana juga gitu. Nah kalau misalkan nih Mas, nah gimana deh yang tadi deh
yang tadi tanggapan Mas Kiki nih untuk usaha sekarang bisa gitu, persyaratannya tadi mungkin udah sedikit banyaknya udah dijelaskan juga. Nah, sekarang gimana sih teman-teman untuk menawarkan itu Mas ke orang-orang, jadi nggak cuma yang kerja aja tapi ke yang usaha. Sebenarnya gini, untuk usaha itu sebenarnya sudah ada semua wilayah termasuk Jabodetabek itu bisa mengambil. Tapi dulunya yang pengajuan ada 10, yang di ACC hanya 1. Kenapa bisa 1? Mungkin yang 9 ditolak itu karena tidak sesuai dengan kriteria. Makanya dari itu kebanyakan perumahan yang bersubsidi ini mengambil karyawan pertama dari persyaratannya lebih simpel dibandingin yang usaha. Di mana usaha dia mempunyai harus foto tampak depan, foto usahanya, foto dagangannya, terus ditambah lagi pembukuan 6 bulan terakhir, terus ditambah lagi slip gaji 6 bulan terakhir. Apabila tidak ada, itu wajib harus mempunyai punya rekening, buku rekening yang harus bisa di-print, jadi harus ada rekening koran. Dulu 80% kebanyakan ditolak. Nah, sekarang mungkin Bank BTN sedang butuh, jadi untuk mau percepatan maka untuk yang usaha bisa. Sebenarnya usaha itu bedanya satu gini, dengan dibandingin yang pekerja-pekerja itu untuk hasilnya lebih cepat. Sedangkan usaha itu harus dipisit, memakan waktu sehingga hasilnya akan lebih lama. Misalkan yang pekerja tadi 1 minggu, 2 minggu udah ada hasil, mungkin yang usaha bisa sebulan 2 bulanan untuk bisa ketemu hasil. Karena harus jelas dan dia juga dilihat dipantau sama yang survei itu banyak nggak yang ini yang kayak tadi Mas Agung bilang harus ada punya kios. Jadi harus jelas, nggak sembarangan semua usaha bisa diambil kayak gitu. Jadi ada yang tertentu aja gitu yang memang ada tempatnya gitu ya. Yang ada Iya. ya tempat usahanya dan surat-suratnya pun ada gitu untuk mendirikan usaha itu ya. Betul. Nah, ini Mas. Kalau untuk yang seperti ini gimana? Jadi karena kan kalau untuk, nah ini nih ada yang nanya Mas Wana, ada tambahan biaya adminnya nggak kalau ada yang survei gitu? Nggak ada. Jadi yang survei itu orang BTN, survei langsung, dia tidak boleh ada tambahan uang atau apa. Jadi yang survei itu buat minum aja itu tidak diperbolehkan. Apabila ketahuan, dia ada kena sanksi. Karena mau air minum, mau apapun jenisnya yang kita suguhkan itu dari aturan bank sendiri tidak diperbolehkan. Apalagi ada tambahan uang kayak gitu. Air minum aja dia nggak berani minum. Jadi nggak ada biaya tambahan sekali. Nah ini mumpung banyak nih ya ada marketing senior juga di sini. Bang Iwan ya, Bang Kiki. Kan Pesona Kahuripan nggak cuman rumah subsidinya aja gitu ya. Ada juga pun yang komersilnya. Nah untuk yang komersilnya itu bagaimana sih? Karena kan mungkin kebanyakan kita ya udah subsidi gitu. Nah bagaimana sih untuk yang komersilnya gitu? Sistemnya apakah sama aja ataukah bagaimana gitu? Boleh, Mas Kiki? Oke, untuk subsidi dan komersil, untuk prosesnya semuanya sama. Tapi yang membedakan itu pertama bangunan rumah, yang selanjutnya harga jual rumah dan angsurannya. Kalau Jangan lupa, proses, Mas, fee-nya juga beda. kalau masalah fee itu beda. Tapi kan yang kita bahas ini untuk ininya dulu antara subsidi dan komersil kayak gitu.
Jadi untuk prosesnya sama, tapi bedanya kualitas bangunan, harga jual rumahnya, dan angsuran. Dan suku bunganya juga yang berbeda. Kalau untuk subsidi, suku bunganya 5%, sedangkan komersil dia mengikuti kapan pengajuan rumahnya. Misalkan di tahun 2021 ini sekarang suku bunganya 8,75%. Kayak gitu. Jadi angsurannya kurang lebih dari harga angsurannya per bulan 3 jutaan sampai 5 juta. Jadi lumayan ya gitu. Nah mungkin ya kita udah 1 jam nih. Tambahan boleh? Boleh Mas Agung. Sorry tambahan Boleh. dikit. Kita sharing aja di sini. Tadi kebetulan kan ke BTN Bogor ya, ketemu sama Mas Adit. Dia itu yang megang komersil. Nah, buat rekan-rekan nih yang buat nyari konsumen yang komersil, cepet-cepet deh sekarang buat suruh mereka pesan komersil. Kenapa? Yang pertama, lagi ada promo bunga 6,49% dari 8, sekian persen ya di brosur. Jadi kalau di brosur itu tipe 4290 15 tahun itu 3,9 sekian. Nah, sekarang itu cuma 3,6. Berarti selisihnya 300.000, lebih murah. Sekarang lagi ada promo. Gitu. Promo bunga dengan 6,49%. Nah, buru-buru deh tuh tim-tim marketing yang mau jual komersil. Terus kata Mas Adi tadi, kalau ada berkas, B-checking bagus, nggak ada masalah, karyawan tetap, gaji ditransfer, cuma 1 hari ACC. Mas Adit bilang tadi. Jadi untuk komersil lebih mudah lagi ya. Nah ini untuk Mas Wana nanya nih Mas Agung, fixnya berapa tahun dan sisanya floating gitu ya? Ya tadi sih sebenarnya banyak cerita sih. Sebenarnya program komersil itu kayak program subsidi juga loh Mas Fahmi. Saya juga baru tahu. Gimana ada yang tuh? 1 tahun sampai 10 tahun ada yang flat. Tapi bunganya 9%. Sisanya floating. Terus ada yang 1 sampai 4 tahun flat. Bunganya berapa saya kurang tahu juga, lupa. Sisanya floating. Jadi banyak programnya kayak subsidi juga. Kan subsidi kan ada FLPP, ada BP2BT, ada SSB. Komersil pun juga ada seperti itu. Ada yang flat tapi bunganya beda dengan yang standar kita gitu. Kalau kita kan 2 tahunnya flat, sisanya floating ikut suku bunga sampai selesai atau sampai lunas. Ternyata ada program-program lain gitu di komersil. Itu banyak banget. Saya juga baru tahu tadi pas ngobrol-ngobrol sama Mas Adit. Cuma belum sampai tersebar ke tim sih. Gitu. Ternyata itu bisa, tergantung dari konsumen maunya sistem seperti apa. Boleh, komersil itu enak banget, banyak banget pilihan. Ya, boleh itu Mas. Jadi nanti minggu depan nih kita cari tahu lagi gitu bagaimana sistemnya, karena kan banyak nih FLP, PSSB juga kayak subsidi yang kayak gitu. Mungkin minggu depan kita bisa bahas komersil nih Mas. Komersil kan banyak banget nih tipe-tipenya dari Pesona Cepet 1. prosesnya. Ya, mumpung lagi alhamdulillah ya lagi enak banget gitu kayaknya. Kemarin di PK3 juga udah ada yang di ACC deh. Iya. Wah, cepet banget sekarang Mas Mami. Udah cepet, hasilnya gede, ya kan? Komisinya. Karena kan lumayan komisinya juga gitu kan. Ya selingan kita menjual subsidi, ada juga komersilnya gitu, bonusnya gitu. Kan lumayan. Kenapa enggak? Sekalian aja. Kalau dua-duanya kan lebih enak lagi ya Mas. Bisa dapat double gitu. Mungkin untuk malam ini, untuk minggu ini acara kita segini dulu Mas gitu. Nanti minggu depan paling kita lanjutin lagi, bisa bahas komersil ya, ataupun paling ada waktu 5 atau 10 menit lagi untuk ada yang mau bertanya lagi, boleh. Kayaknya ada. Nah ini ada nih. Mas boleh share nggak kalau member pas akad dapat 1 juta, kalau marketingnya berapa? Kepo nih. Hehehe.
Aduh. Gimana Mas Agung? Ya, kurang lebih hampir sama. Jadi kalau marketingnya itu 70%, 30%-nya member. Tapi kan marketing nerima semua komplainan. Member mau nggak terima komplainan? Pun kita yang mengurusi berkas ya. Ya member hanya cuman Iya. ya 1 juta juga udah lumayan lah mengarahkan. Besar Iya. Mas Agung, Mas Agung Iya. besar dia. Besar loh. 40% ya? 1 juta itu 40% dari kita ya? Kita dapat ya? 40%. Lumayan 40%. Hampir 50 Mas, hampir 40% lah setengahnya kurang lebih dari kalau kita. hitung-hitungan ya. Hampir setengahnya Mas dari Agung kita. Kita besar dia cuman fee-nya. lebih dikit untuk beli bensin dalam 1 minggu kayaknya Mas kita. Ya, sama lah. Ada yang lagi nih yang mau nanya-nanya lagi. Ini mumpung masih ngumpul nih marketing senior. Minggu depan bisa kita bahas komersil ya Mas, lebih mendalam lagi. Dari tipe-tipenya dan segala macam. Nanti disiapkan deh bahannya gitu. Pun yang subsidi juga kalau memang perlu. Kalau Mas Fahmi, ya. Pesona Kauripan minta tolong nih, minta rekan-rekan komersil harus jadi di sini tahun ini tahap PK2, soalnya masih ada. Minta tolong ya guys. Pesona Kauripan dulu berarti udah ready dong unitnya ya. Nah iya, yang cepet ready, cepet cair kan, enak tuh. Ayolah semangat lah. Sangat, itu mah pasti dikondisiin, itu mah PK2 habis tahun ini. Mantap. Sip, habis. Mas, nih ngomong-ngomong Apalagi kalau Bang Kiki udah gerak tuh. Aduh. Nah, yang ini komersil, dengar-dengar ya. Punya hutang 2 juta. Itu bisa, Mas? Saya baru dengar aja gitu. Komersil itu bisa punya hutang 2 juta. Coba itu bisa. Dijawab. Itu Mas Iwan tuh, Mas Iwan. Atau Bang Ucok tuh. Gimana tuh? Gimana? Habis akad konsumennya. Aduh, yang bisa akad Bang Ucok. Bang Iwan, gimana Bang Iwan? Punya hutang 2 juta, ambil Gimana komersil. tadi hutang 2 juta nih, bisa ngambil komersil ambil nggak? komersil? Ya boleh aja tuh kalau emang dia orangnya komersil mah bisa semuanya diatur. Jadi kalau subsidi kan udah nggak bisa nih gitu kan, punya lebih dari 1 juta pun udah wanti-wanti turun plafon. Nah 2 juta deh ke Benar. komersil. Jadi gini dasarnya, kalau emang punya utang berjalan ya kan, kalau yang namanya subsidi itu nggak boleh melebihi angsuran subsidi. Kalau yang angsuran berjalan itu pokoknya gitu, maksudnya nih punya angsuran 2 juta ya kan, subsidi angsuran cuma 1,3, berarti kan lebihnya subsidi angsuran tuh, nah itu nggak boleh kayak gitu. Nah terus kalau yang komersil yang tadi bilang punya angsuran pinjaman ada setiap bulan bayar 2 juta, itu nggak masalah, karena kan komersil itu rata-rata angsuran itu kan 3 jutaan ya. Kayak gitu. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Yang penting yang subsidinya aja yang diperhatikan kayak gitu. Aman Aman ya. kalau komersil mah aman ya. Bantu. Wah boleh nih yang komersil nih. Karena fee-nya lumayan. 5 juta Bukan ya. fee juga sebenarnya sih. Pasti dibantu ya? sih kalau komersil, memang pasti. Masih alin 5 juta alin, masih 5 juta. Alin Mas Wana. Nah kalau untuk yang subsidi hook Bang, hooknya bisa dicicil nggak nih? Mungkin di pesona yang Kauripan 3 tahap 4 masih banyak tuh yang hooknya, bisa dicicil nggak sih? Kalau dicicil sih emang aturan dari awal sih nggak bisa ya dicicil ya. Cuma kebijakan kalau emang misalnya mau dicicil itu dalam arti pas waktu proses sambil cicil itu boleh. Jadi pas akad kredit semua yang namanya DP, hook itu tuh udah lunas semua, kayak gitu mungkin rinciannya. Nah kalau komersil minimal penghasilannya ada minimal penghasilan berapa Mas? Kira-kira titik amannya kalau untuk komersil? Di angka penghasilannya per bulan itu kira-kira di angka berapa ya? Mungkin gimana suaranya putus-putus? Oh betul. Ini minimal untuk komersil penghasilannya itu di angka berapa?
penghasilan per bulannya? Waduh, kayaknya sinyalnya nih Bang Iwan menghilang nih. Dijawab ya. Iya, boleh Mas Agung. Untuk komersil penghasilannya itu paling aman 3 kali dari angsuran. Misalkan contohnya 15 tahun 3.500.000, berarti 3 kali angsuran, berarti gajinya di antara 8 sampai 9 jutaan atau 10 juta. Itu yang nggak pakai, yang nggak ada hutang. Nah, tadi kalau yang ada hutang 2 juta bisa nggak? Bisa, tapi income-nya harus lebih besar lagi. Gitu untuk komersil. Oke. Nah, untuk kan punya utang banyak juga nggak masalah. Punya utang 30 juta tapi income-nya ratusan juta nggak masalah Mas Fahmi. Yang penting income-nya lebih besar. siap. Mantap, bisa ya, enak nih, bisa dialihin ke komersil kalau ada orang yang ada orang yang pengen ambil subsidi utang tapi banyak. punya utang banyak. Nah, betul. Sama di Pesona juga jual ruko tuh, jangan lupa tuh buat member kalau mau pengen jual ruko ada. Berapa harganya ruko? Ruko itu harganya dari harga 500 juta ke atas harganya. Mungkin nanti dikirim press list dan mungkin ke grup nanti. Boleh. Nah, kalau untuk di press list kan yang komersil itu 0% sama 10% doang. Nah, lebih dari 10% bisa nggak Mas Iwan? Boleh, nggak masalah. Biasa kan orang-orang yang mau DP-nya besar gitu kan, mereka kan pasti kan ya ngejar itu kan yang namanya angsuran murah. Nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Nanti tinggal dihitung ulang lagi nanti untuk yang DP besarnya. Oh, jadi Kayak yang gitu, penting nggak apa-apa, boleh. konsultasi ya. Oh, Mas, saya misalkan mau ada temen nih mau ngambil komersil tapi dia pengen nambah DP, itu bisa langsung konsultasi aja ya biar dihitung lagi gimana untuk Bisa, cicilan. bisa. Misalnya harganya 300 juta harga rumahnya gitu kan. Mau DP-nya 50% itu 150, boleh, nggak apa-apa. Bebas itu mah. Ya gitu. Jadi enak nih komersil, bisa tanya-tanya lagi lebih mendalam lagi nantinya di grup gitu. Pasti kita tanggapi ya Mas. Ada lagi nih yang mau bertanya nggak? Nah, kalau hooknya nggak bisa dicicil, nah hooknya dibayar setelah di ACC bank atau sebelum ACC. Jadi gini, mungkin dicicilnya itu sebenarnya sih bisa, dalam arti bisa itu sebelum akad kredit harus sudah lunas. Nah, jadi kalau untuk hooknya itu sebelum ACC juga boleh dibayar, setelah di ACC pun nggak apa-apa. Batas waktunya itu akad kredit. Jadi akad kredit itu seluruh biaya administrasi lebih baik sudah selesai, sudah beres semuanya. Jadi gitu Mbak Mawar Dewi. Cuma gini, kalau yang tipe komersil, kalau buat hook itu bisa masuk ke cicilan aturan. Itu bisa kalau buat komersil ya. Iya. Kan komersil juga ada tanah lebih gitu kan, tanah lebih samping, tanah lebih ke belakang. Jadi itu bisa dimasukin ke cicilan kalau emang nggak mau bayar di depan, itu mah khusus buat komersil aja kayak gitu Mas Fahmi. Siap. Jadi nanti saya sendiri mau bikin bahan komersil nih Mas. Jadi kita ya komersil kan mungkin tertinggal lah gitu ya, tertinggal dalam penjualannya. Jadi sampai ready unit. Sebenarnya Pesona biasanya jarang yang ready unit gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup biasa sih pengen buat dokumentasi kita. Kalau yang bisa open kamera, kalau yang enggak pun nggak apa-apa. Jadi mau dokumentasiin kita foto gitu. Open kamera dulu. Nah, yang lainnya. Oh, Bang Iwan.
1, 2. Nah, jadi lumayan lah buat dokumen. Oh, ada nih Bang Roni. Baru muncul. Siapa? 1, 2, 3. Mas Agung belum mandi katanya. Baru pulang, baru ya muter-muter. Nah, oke, acara kita alhamdulillah ya udah sampai. Mungkin kita lanjutin minggu depan lagi. Pasti selalu mudah-mudahan yang konsisten ikut acara ini pun nantinya membuat hasilnya gitu. Ada hasilnya untuk diri kita sendiri, entah menghasilkan uang, relasi dan wawasan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Enggak ada bermaksud untuk apapun. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng, Jadi supaya ya siapa yang nggak mau sukses gitu ya. Oke, saya akhirin. Saya Fahmi Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.